Jadi tidak heran ketika majelis ulama mengeluarkan fatwa soal sonhorn, masyarakat merasa pintar dan menyatakan sonhorn itu apanya yang diharamkan. Disinilah saudara-saudara sekalian, semua pemirsa, jangan hanya cukup menggunakan dalil yang dinukil-nukil dari kitab-kitab, tetapi juga gunakan akal, nalar yang diberikan oleh Allah untuk kita, di mana setiap orang dengan akal sehatnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kita berbicara tentang sonhorn, memang tidak ada yang haram barangnya. Semuanya mubah. Asalnya mubah. Tetapi kalau mubah itu menjadi wasilah untuk munculnya kejahatan, untuk terjadinya kemungkaran, untuk terjadinya kekacauan, maka yang mubah itu bisa menjadi haram. Sebaliknya, asalnya mubah, tetapi kalau mubah itu dilaksanakan mendatangkan kebaikan, menjadikan masyarakat jauh lebih baik, bisa meninggalkan kemungkaran, maka yang mubah itu bisa menjadi wajib. Apalagi jika yang mubah itu dijadikan sarana untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mubah itu tergantung pada dipakainya. Dipakai untuk apa? Kalau dipakai menuju kepada hal-hal yang tidak benar, maka yang mubah itu bisa menjadi haram. Sebaliknya, ketika yang mubah itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka yang mubah itu bisa menjadi wajib. Kemudian, haram. Haram itu, saudara sekalian, ada dua macam. Ada haram li dzatihi dan ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi, karena memang zatnya barang itu haram, seperti babi, maka itu mutlak keharamannya, dan itu pun dalam keadaan darurat bisa menjadi mubah. Jadi haram li dzatihi dalam keadaan sangat darurat bisa menjadi mubah. Misalnya, seseorang melakukan perjalanan di padang pasir, kehabisan bekal, tidak ada yang dimakan, yang ada cuma seekor babi, maka babi itu boleh dimakan secukupnya dan hukumnya menjadi mubah. Nah, haram li ghairihi itu aslinya bisa saja barangnya itu mubah, tetapi karena mendatangkan kepada hal yang maksiat, mengantarkan orang berbuat jahat, mengantarkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu bisa menjadi haram. Tetapi haramnya bukan haram li dzatihi, tetapi haram li ghairi. Diharamkan karena sesuatu itu mendatangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sonhorn itu mubah, tetapi ketika sonhorn itu dilakukan, kemudian di sana muncul kemungkaran-kemungkaran, ada mabuk-mabukan, ada joget-joget yang lupa waktu, merusak rumah, itu jadinya haram li ghairihi. Jadi jangan berbicara tentang barangnya, ini haram li ghairihi. Kalau saudara-saudara yang di Jawa Timur itu
menuduh orang-orang yang di Jakarta otaknya kritis, otaknya jalan, lalu merasa bahwa orang-orang yang mengkritik tidak tahu masalah, maka kepada saudara-saudara saya yang ada di Jawa Timur, coba Anda gunakan logika, pikiran, belum lagi berdasarkan kesehatan. Ahli penyakit atau ahli kedokteran telinga THT itu menyatakan telinga itu mendengarkan sesuatu ada ukurannya, tetapi kalau melebihi batas ukuran itu akan merusak telinga. Jadi jangan hanya berbicara tentang oh masyarakatnya seneng kok, masyarakatnya nggak ada yang protes. Bukan masalah masyarakat yang seneng. Kalau soal seneng, semuanya orang senang. Orang semuanya senang judi. Apakah karena orang senang itu kemudian tidak ada hukumnya? Nah, ini yang harus saudara pikirkan. Jadi haram li ghairihi. Fatwa Majelis Ulama, Anda boleh tidak pakainya, tapi jangan menghujat. Karena ulama menetapkan hukum itu berdasarkan kajian, berdasarkan ilmu, tidak hanya katanya-katanya. Kepada saudara-saudara saya yang hanya berpendapat nukil-nukil, coba gunakan akal sehatnya. Belajar ilmu usul fikih. Karena usul fikih itu adalah dasar menetapkan hukum berdasarkan logika. Anda boleh tidak menggunakan fatwa Majelis Ulama, tetapi jangan lagi menyalah-nyalakan Majelis Ulama. Toh selama ini banyak fatwa Majelis Ulama yang tidak diakui dan tidak diterapkan oleh masyarakat. Majelis Ulama hanya memberikan fatwa soal dipakai atau tidak, itu masing-masing orang. Maka kepada saudara-saudara saya yang ada di Jawa Timur, termasuk pemerintahannya, jangan karena masyarakatnya senang, bersedia mengeluarkan dana, bukan itu masalahnya. Satu orang yang terganggu karena sonhorak, itu bisa menjadi haram. Karena satu orang di dalam Islam itu harus dihargai pula. Karena itu, silakan sonhorak menjadi budaya atau menjadi tradisi baru, tetapi tolong menggunakan ukuran. Ada standarnya. Apa saja kalau sudah melebihi ukuran, akan jadi haram. Jangan karena alasan orang bayar-bayar sendiri, duit-duit sendiri, kenapa diharamkan? Itu alasan orang yang tidak punya akal. Sama dengan saudara, di rumah sendiri, muter kaset, muter video, muter speaker segede-gedenya, itu di rumah Anda sendiri. Tidak bisa Anda hidup bermasyarakat, lalu merasa, ini rumah-rumah saya sendiri, duit-duit saya sendiri. Kenapa orang pada sirik? Oh, tidak bisa begitu. Jadi saudara sekalian, mari kita gunakan logika. Dan untuk berlogika, silakan para ulama, para kiai menggunakan usulul fikih. Itu adalah dasar-dasar pokok untuk menetapkan hukum. Jangankan sonhorak, saudara. Sholat saja bisa haram. Tahu? Sholawatan saja juga bisa haram. Padahal sholawatan itu diperintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tetapi kalau sholawatannya itu dengan suara yang menggelegar, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar, meskipun orang itu pernah mendapatkan izin, tapi kalau ada 1-2 orang yang merasa terganggu, maka Islam menghargai itu. Islam menghargai kemanusiaan. Jangan karena orang sudah banyak setuju, lalu Anda menyatakan, ini disenangi orang kok masa diharamkan. Seperti saya katakan tadi, sholawatan itu diperintah.
Tetapi kalau sholawatan itu kelewat batas, mengganggu orang sholat, malam-malam sedang mau tahajud, mau uzlah, tafakkur, membaca Al-Quran, tapi terganggu oleh sholawatan itu, apa hukumnya? Saya tidak mengatakan itu haram, tetapi bisa saja hal-hal semacam itu mengarah kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholawatan, jangankan sonhor, sholat saja bisa haram. Karena dilakukan bukan pada tempatnya, mengganggu orang, mengganggu masyarakat, menghalangi hak-hak orang, itu sholat bisa haram. Bukan sholatnya yang haram, tetapi pelaksanaannya. Bagaimana mungkin orang sholat itu perintah Allah, tapi dilaksanakan di tengah jalan ketika lalu lantas mobil, kendaraan lewat di situ, lah kok sholat di situ? Ini haram. Bukan sholatnya yang haram, tetapi haram karena tempatnya, situasinya, dan keadaannya. Maka saudara sekalian, mesti dipahami, hal yang wajib bisa menjadi haram, bukan wajibnya yang haram, tetapi pelaksanaannya. Itulah yang namanya haram li ghairihi. Jadi, jangankan sonhor, sholat saja bisa haram. Bukan sholatnya yang diharamkan, sholat itu diperintah Allah, tetapi situasinya, keadaannya, cara menerapkannya, di mana tempatnya. Itu masalah. Sholatnya sendiri, sholatnya sah. Sholawatannya sah. Nah, itu masalah. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita berlogika. Tidak cukup hanya nukil kitab ini, kitab itu. Kitab ini, kitab itu pendapat ulama, tetapi logika kita harus berjalan. Ini masalah fikih. Fikih itu dalilnya doni, tidak qat'i. Doni itu namanya don, sangkaan, tidak pasti. Jadi saudara-saudara sekalian, silakan Anda abaikan fatwa itu, tetapi jangan hina-hina ulama yang memfatwakan, karena ulama itu hanya menyampaikan fatwa yang perlu dimaklumi oleh masyarakat. Soal sampean menjalankan atau tidak, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.